Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perekaman pergerakan saham-saham dari telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup di harga 6.000 menguat 0,41%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya ISAT ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ISAT masih oke nih dan ya masih sesuai plan. Dia koreksi dulu yang waktu analisa saya sebelumnya ya. Dia kemungkinan buang dulu ke 5.800 terus mantul lagi dan ya masih sama nih plannya. Yang penting ya kondisi seperti ini nih udah kelihatan, risknya juga bisa dihitung. Kalau dia sampai jebol tuh paling Bapak Ibu tuh cut lossnya sekitar 5,4%. Target profit minimal 4,6% dan peluang besar lebih ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup oke, koreksi juga volumenya kecil, biasa aja. Ini lagi konsolidasi, ngumpulin tenaga. Tinggal lihat minggu ini kalau tembus 6.200 tuh siap-siap lanjut ke atas di Februari. Peluang besar Februari bisa uptrend. Kalau dilihat dengan time frame bulanan, koreksinya biasa aja, 2 hari perdagangan lagi kan ya tinggal nunggu momentum. Ini bisa jadi swing low di candle bulanan ya, tapi ini disclaimer on, kalau nggak sesuai plan ya out dulu di bawah 5.800 swing low nih seperti ini naikannya nanti kalau jalan ya. Pokoknya bulan Februari itu harus tembus 6.200 atau ya minggu ini harus sudah di atas 6.200 itu bagus untuk ISAT. Jadi seperti itu ya untuk ISAT. Jelek-jeleknya ya kalau itu paling konsolidasi. Support yang harus dijaga ISAT 5.800. Dah kalau mau langsung cepet naiknya lah ya. Tapi kalau skenario-nya dia turun dulu ke sampai 5.000 ya mungkin konsolidasi baru naik bisa jadi double bottom. Tapi ya jelek kalau dia turun dari 5.800 lebih lama naiknya, biasanya seperti itu. Tapi disclaimer on, nggak selalu harus punya trading plan lah kalau berminat untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Excel yang ditutup di harga 2.290, terkoreksi 0,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia fokus sebenarnya Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel koreksi wajar, trend downtrendnya retest saja nih kayaknya lah ya. Tapi disclaimer on, kalau dilihat support kuatnya mana, pakai aja 2.200. Tapi semestinya swing low-nya ya di area 2.290 2.300 nih mestinya naik lagi. Kalau dilihat trend line uptrendnya ini dihapus dulu. Ini kan kelihatan trend line uptrend. Kalau ditembus ya harusnya minggu ini dah di hijau lagi dan kelihatan dia setelah 5 minggu hijau kemudian ada koreksinya kecil. MACD juga masih oke, arahnya ke atas, golden cross, bercat di atas 0 juga meningkat, volume juga meningkat. Mungkin nggak koreksi lebih bawah, nggak sih kayaknya. Semestinya sih dijaga ya. Minggu ini kalau mau bagus ya hijau, langsung tembus 2.380 2.400 itu untuk Excel. Jadi Excel minggu ini harus hijau ya, Senin, Selasa atau Rabu, dan Jumat sudah berada di atas 2.400 itu bagus. Ada indikasi pola important and shoulder ya, seperti ini polanya. Kalau dilihat dari candle bulanan, bulan ini hijau ya bagus. Semestinya bulan depan lanjutan naik untuk Excel. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TLKM yang ditutup di harga 3.960, terkoreksi 0,25%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya TLKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM juga bagus. Ini candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, sudah 3 candle naik dan ya semestinya lanjut. Kalau dilihat candle bulanan juga bagus, volume bagus setelah 4 bulan turun. Dan kalau dilihat ya ini swing low. Menurut saya ini bulan Februari hijau. Kalau dilihat dari candle harian cukup bagus juga di atas 3.800. Jaga-jaga aja supportnya 3.800, nggak boleh jebol. Ini dia continuous pattern membentuk swing low-nya setelah retest 4.000 gagal, koreksi dulu 3.800 dan mantul. Tembus nanti minggu ini dan awal Februari dah tembus 4.000. Peluang besar untuk TLKM. MACD-nya sudah berada di atas perbatasan garis nol dan golden cross, volume juga meningkat semenjak 3 minggu yang lalu. Ya ini menarik, mestinya tembus minggu ini 4.000. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk TLKM. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Friend yang ditutup di harga 69, terkoreksi 1,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bawa ke semarnya Friend di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk friend ada peluang juga hijau. Ini dia konsolidasi range pendek tapi tiba-tiba bisa ditarik naik nanti kalau saham-saham telekomunikasi naik. Indikasinya bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Ya, doji di area atas ya masih bisa di reject lah. Kalau bisa tembus minggu ini 70. Lanjut peluang besar 580 kenaikannya untuk friend. Kalau di candle bulanannya hijau oke juga nih kalau tutupannya bisa di atas 70 2 hari ke depan. Senin dan Selasa sinyal bagus. Bulan Februari arahnya membentuk candle hijau lagi. Targetnya ya 80 lebih. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada era yang ditutup di harga 414 start koreksi 1,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya era ada distribusi dari broker asing RX, DXE, YU, CS. Karena kenapa? Karena dia keluar dari indeks LQ45 mulai tanggal 1 Februari ya. Jadi Februari sampai Juli 2023 era di luar LQ45. Jadi langsung saja ke teknikal. Secara teknikal era sepertinya akan ada buangan nanti ya. Hati-hati nih. Kemungkinan jebol 400 ya itu support yang harus dijaga. Tapi ya itu dari kondisi sekarang turun 3% ya buruk-buruknya loh ya 380. Tunggu aja era kalau ada buangan 1-2 hari ke depan tunggu aja di 380. Menurut saya ada buangan lagi ya karena mau keluar dari indeks LQ45. Untuk era pola ini apakah akan terjadi naik? Karena itu tadi dia keluar dari LQ45 lebih baik wait and see aja dulu ya. Gimana pergerakannya. Ini kan ada buangan 2 hari. Takutnya ya dibuang pas di tanggal 31 nanti. Kalau dilihat koreksinya memang belum kecil. Kalaupun Bapak Ibu yakin ini rebound nggak ngaruh LQ45 ya bisa juga. Pakai support kuatnya itu 400. Tahan atau kalau Bapak Ibu mau lebih panjang dan sabar mungkin 6 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan ya bisa di hold terus. Nggak pakai cut loss juga nggak masalah. Era sudah murah juga dan nanti juga dia masuk lagi ke LQ45. Kita lihat aja. MACD bagus mengarah ke atas di time frame weekly-nya, cuman ya itu tadi sentimen dia keluar dari LQ45. Bulanannya juga bagus nih padahal ya. Ya siapa tahu cuman sebentar sesaat terus ditarik naik ya kita lihat aja. Kalau dilihat support kuatnya itu 400 dan toleransinya 380 jebol itu out aja downtrend lagi untuk era. Seperti itu. Untuk era langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL di area support lagi. Kondisi seperti ini ya cukup oke nih kalau minat. Cuman dia terus membentuk lower high. Ya minggu ini harus hijau lah dia. Kalau bisa minggu ini tutupnya di 700 biar dia membentuk candle rejection. Ini kan sudah 3 kali uji. Semoga aja bertahan. Kalau nggak bertahan bisa turun lebih dalam. Dia bisa membentuk low baru. Bahkan bisa sampai di bawah 600. Ini kan ada double top. Hati-hati kalau jebol 680. Tapi minggu ini konfirmasinya kalau dia balik ke atas 700 cukup bagus untuk MTEL. Kelihatannya volume meningkat. Ada peluang rebound minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangan juga candlenya jelek. Tapi lihat nih candle jelek buangan tapi besoknya hijau. Ya kuncinya 680. Semestinya nggak turun dari itu. Kita lihat aja minggu ini tembus gak itu 700 sampai 720-nya. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2110 terkoreksi 0,47%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik lagi turun tapi kayaknya ya ini konsolidasi aja. Semestinya 2080 2070 itu dipertahankan dan peluang besar rebound Tebik minggu ini ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Koreksinya juga volume kecil. Ya sepertinya ini markdown tapi ada yang akum di bawah. Kita lihat aja. Ini kan ada rejection di 2010, 2090, 2100. Semestinya candle hijau juga Tebik minggu ini. Semoga aja bisa tembus 2200 sampai 2250. Kalau tembus bisa jadi pola double bottom dan trend downtrendnya dipatahkan. Siap-siap mencoba uptrend untuk Tebik. Menarik gak untuk Tebik? Ya kalau yang sabar bisa nih menarik. Risknya kecil paling 3%. Kata jadi bawah 2070. Seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk Tebik. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada tawar yang ditutup di harga 1125 menguat 0,89%. Kalau dari transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau di broker semarinnya tawar ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, tawar kembali berjuang untuk menembus kembali 1135 1140 dan menurut saya ini ada peluang dia membentuk swing low-nya. Yang penting jangan merah lagi, jangan turun dari 1100 itu untuk tawar. Ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya rejection 3 candle, mirip-mirip di break cross, semestinya ada candle hijau minggu ini. Kalau bisa tutup di atas 1150 itu bagus, apalagi bisa tembus 1180-nya minggu ini. Kalau berminat beli harga sekarang, tapi ini disclaimer on, trading plan-nya risk reward-nya bisa seperti ini. Stop loss kalau dia turun dari 1080, nggak perlu jauh-jauh ke sini, 7% pokoknya turun dari 1080 itu di 1070 1060 dekat ke target profit 1180 sampai 1200. Nah, risk reward seperti ini. Kalau berminat, tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk tower, langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup di harga 114 menguat 2,56%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bekas kemarinnya Sen hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Sen akhirnya tembus juga pas dia membentuk swing low-nya di level psikologi 100 mantul ya. Perkiraan saya juga dulu mantul dan memang nggak masuk dalam rekomendasi karena bid overnya tipis. Ya nggak suka saya kalau banyak-banyak bawa orang kalau bid overnya tipis ya, takutnya ya ada guyuran, apalagi nih saham yang jarang dimasukin sama asing, takutnya ya bandar lokal nggak banyak mau orang masuk diguyur. Nah seperti itu ya, koreksinya belum kecil. Kalau Bapak Ibu berminat mestinya 110 itu bisa jadi support kuat, nggak perlu lagi pakai 100 dan ya ini arahnya ke atas Sen. Kalau dia dari time frame weekly-nya juga bagus, volume bagus, meningkat signifikan 3 kali lipat, bisa sampai 125 130-nya 1-2 minggu ke depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Sen. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.